Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTuber yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita akan membahas masalah masih tetap seputar dengan dunia pertanian. Artinya negara kita, negara Indonesia ini yang pada zaman Orde Baru dulu telah menjadi penghasil swasembada beras. Namun saat ini kita tergantung, boro-boro mau bisa jadi swasembada beras, kita ketergantungan kita terhadap impor dari Vietnam dan Thailand untuk beras. Lalu kalau kita melihat di sini begitu seriusnya Republik Rakyat Cina dalam menggarap semua bidang pertanian mereka, mulai dari hulu ke hilir, baik itu pemerintah, stakeholder, pemangku kebijakan, dan petani. Mereka bersatu padu sehingga timbullah teamwork. Artinya untuk memajukan dunia usaha pertanian mereka. Lalu di sini kita bisa menyaksikan begitu luar biasanya hasil pertanian mereka. Mereka bisa mengimpor beras, mengimpor buah-buahan dan makanan. Dan banyak sekali. Dan negara kita pun sebagai salah satu yang mengimpor dari mereka. Lalu peran pemerintah di dalam membina para petani kita dan pelaku usaha pertanian lainnya yang ada di Indonesia sekarang ini, menurut saya bisa dikatakan mati suri. Kenapa seperti itu? Kita ini sudah kehilangan jejak identitas diri. Yang dulunya negara kita ini negara agraris yang mengandalkan pertanian, sehingga kita pernah di zaman Orde Baru dulu menghasilkan swasembada beras. Kita bisa ekspor beras kemana-mana, namun saat ini kita sebagai impor beras. Lalu pertanian kita juga saya lihat mati suri. Jelas sekali saat ini Indonesia, negara kita ini sudah kehilangan jati diri sebagai negara agraris yang bersumber dari pertanian. Menurut saya ada 3 poin yang harus dilakukan, terutama dari pemangku kebijakan, dinas terkait, serta peran pemerintah dalam mengembangkan usaha pertanian. Yang nomor 1 itu pendampingan instansi terkait. Dinas pemerintah saat ini sangat kurang. Yang mana dulu kalau kita lihat itu sebagai negara swasembada beras, negara kita sangat aktif dalam menjalankan usaha-usaha kegiatan pertanian, yang mana pada waktu itu beberapa banyak kelompok pencapir, bahkan lomba tingkat pertanian di daerah-daerah atau di desa-desa. Namun sekarang kita tidak pernah melihat lagi hal seperti itu. Hal inilah yang mendorong kita tidak bisa lagi melakukan swasembada beras, atau teknologi pertanian kita mulai kalah dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jangankan dengan Cina, Israel, sulit kalau kita membandingkan negara-negara tersebut. Kenapa? Teknologi pertanian mereka sudah maju, sudah sangat maju. Dengan Asia Tenggara saja kita, antara dengan Thailand, Vietnam, Malaysia, kita masih jauh ketinggalan. Hal ini peran pemerintah yang menurut saya salah satunya yang kurang mendukung. Kita sudah kehilangan identitas jejak sebagai bangsa pertanian warga.
Kenapa saya bilang seperti itu? Kita sekarang mengarah ke pertambangan. Artinya pertambangan itu suatu saat tambang itu bisa habis. Lalu apa solusinya kalau seandainya usaha pertambangan itu sudah habis seperti batu bara, nikel? Negara kita akan menjadi negara paria, negara miskin. Apa kita pernah berpikir tentang teknologi? Sementara lahan-lahan tidur kita di Indonesia ini sangat banyak, jutaan hektar, sesuai dengan negara kita yang sangat luas ini. Yang kedua, peran petugas PPL atau pengawas pertanian lapangan. Saat ini saya tidak melihat seperti dulu lagi pada zaman mereka. Para PPL tersebut mungkin berkantor di dinas-dinas pertanian dan sangat jarang sekali mereka hadir di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat dilihat sehingga masyarakat para petani bekerja sendiri dengan mengikuti pola pertanian yang seadanya. Hal ini bisa bandingkan hasil pertanian kopi, yang mana dari data yang Al-Bakir sampaikan bahwa Vietnam dalam per hektarnya mereka sudah bisa menghasilkan 6 ton kopi. Kalau Brazil itu 10 ton. Kita anggap saja dengan Vietnam saja kita sudah sangat kalah jauh. Sementara data menunjukkan di kita dengan luas 1,3 juta hektar pertanian, yang artinya rata-rata kita cuma bisa menghasilkan 600 kilo per hektar. Sementara Thailand bisa menghasilkan 6 ton. Artinya sektor ini sangat jauh ketinggalan dari pertanian kopi. Yang mana luas wilayah pertanian kopi antara kita dan Vietnam itu mungkin 4 kali lipat ya luasnya. Artinya sangat produktif sekali pertanian di Vietnam dibanding negara kita. Kalau 4 kali lipat hasil pertaniannya, mungkin mereka berkisar di sekitar 300.000 hektaran perkebunan kopi. Sementara kita 1,3 juta dengan hasil yang masih kalah ekspor kita ke dunia untuk kopi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena peran para petugas lapangan sudah tidak nampak lagi dalam membina petani-petani kita. Dalam hal ini saya melihat ada niat dari para petani-petani kita, banyak sekali yang sekarang ini anak-anak muda, petani-petani yang sudah milenial ya, untuk berusaha mengembangkan teknologi pertanian. Namun karena ini tidak didukung oleh peran para pemangku kebijakan, jadi hasilnya pun tidak akan semaksimal seperti di negara-negara lain, seperti di negara Vietnam. Kenapa? Karena mungkin dari ilmu tanah, dari pemupukan, dari teknologi mesin pertanian, pengelola tanah pertanian. Tenaga-tenaga milenial cuman hanya bisa mampu mungkin mengembangkan stek untuk memperbanyak kultur jaringan pertanian. Namun hasilnya pun tidak maksimal karena tidak didorong oleh unsur hara pertanian, kebutuhan air dalam perkebunan kopi, kebutuhan pupuknya, saat waktu yang tepat untuk pemangkasan, pemotongan ranting, itu tidak diajarkan kepada para petani. Karena peran PPL tadi, pengawas pertanian lapangan tadi, tidak seperti pada zaman Orde Baru dulu. Saya melihat di sini. Terus yang ketiga,
Yang ketiga, harga. Harga itu kemarin informasinya yang saya dapat. Ini kita bahas untuk masalah kopi dulu ya. Belum yang lainnya ya. Masalah harga. Para petani kita tidak pernah merasakan kenikmatan harga kopi yang pernah dikatakan oleh salah satu stakeholder bahwa kopi kita Indonesia ini, terutama Arabica dan Robusta, sempat berkisar di harga 90 ribuan per kilo. Namun sampainya ke kita hanya sampainya ke petani hanya 30 kilo. Hanya 30.000 per kilo. Jadi ini jelas sekali. Artinya para petani ini ibarat sapi perah. Para oknum-oknum yang stakeholder to ekspor dengan menjual, dengan mengambil keuntungan yang sangat besar, sehingga petani ini ibarat sapi perah. Seperti itu menurut Al-Fakir. Solusi yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah adalah kembali ke jati diri bangsa, lalu kembali serius untuk menggarap potensi pertanian ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin hari pertanian kita ini semakin menurun, baik dari segi produktivitas maupun kualitas. Karena peran dari PPL tadi tidak hadir. Jadi peran pemerintah dan stakeholder itu sangat dibutuhkan dalam memajukan usaha pertanian yang ada di Indonesia ini. Jika tidak dilakukan seperti itu, maka pertanian kita akan tenggelam. Lalu saat ini kita paling banyak ini kan pertambangan. Artinya pertambangan itu adalah mengeruk kekayaan yang ada di bumi Nusantara ini, yang lama-lama kekayaan tersebut bisa habis. Lalu kemana? Sementara rakyat kita Indonesia ini semenjak dari zaman Orba tidak dibatasi kelahirannya. Dan kita sudah menempati urutan keempat penduduk terpadat di dunia. Dengan usaha negara yang kaya ini, saat ini kita hanya menjual hasil pertambangan tanpa pernah kita berpikir ingin merehabilitasi usaha-usaha pertanian atau ingin memajukan usaha-usaha pertanian. Artinya di sini ke depan bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara pariah, negara yang bangkrut. Kita tidak berpikir ke 25 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Untuk ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal untuk membina lagi teknologi pertanian agar kita maju. Kita berharap suatu saat pemerintah tidak hanya berpikir tentang usaha pertambangan dan industri saja, namun usaha pertanian ini harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Dan jangan sampai masyarakat petani yang ada di Indonesia ini dibuat sebagai sapi perah. Jadi peran pemerintah ini kalau ingin memajukan negara kita ini, ya saya melihat harus melakukan beberapa upaya, yaitu teknologi yang berkesinambungan, perhatian terhadap para petani, baik itu petani apa saja, kopi, lada, dan memantaskan harga yang ada di ini. Jangan jadikan para tengkulak eksportir kopi itu harus diawasi oleh pemerintah agar rakyat jangan jadi sapi perah oleh tindakan mereka. Demikianlah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita dan bagi para petani. Semoga selalu berusaha untuk berpikiran maju ke depan. Dan para pemerintah kami sangat mengharapkan untuk membina para petani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.